mengenai solusi sehat tanpa diabetes. Dan narasumber saya pagi hari ini tentunya Anda juga sudah mengenal apabila Anda cukup mengikuti Medika Natura, Pak Marsudi, yang kebetulan sebelum beliau menjadi pengobat, beliau juga adalah penderita diabetes. Lalu bagaimana cara pengobatannya dan juga terapi seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak Marsudi terhadap pasien-pasien diabetesnya? Kita bisa tanyakan saja langsung, tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk Anda yang ingin langsung bergabung bersama kami berkonsultasi dengan Pak Marsudi, nomor telepon live interaktif kami ada di 021 515 5111 021 515 5111. Selamat pagi Pak Marsudi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau Pak Marsudi selalu sehat, selalu semangat ya. Iya Mbak Riri. Pak Marsudi sebagai mantan penderita diabetes, saya udah boleh bilangnya mantan apa gimana nih? Kalau penderita diabetes kan setahu saya kan katanya masih seumur hidup gitu kan. Tapi mantan kan berarti sudah lewat. Tidak. Jadi berarti masih jadi penderita diabetes tapi terkontrol dengan baik ya Pak ya? Enggak juga. Jadi diabetes kan hanya 4 bulan 3 bulan pertama itu begitu ketahuan diobati sembuh Mbak Ririn. Oh gitu. Iya, tapi kalau sekarang masih mantang-mantang ya namanya sembuh, masa mantang. Jadi nggak ada istilah mantang-mantang, makan mau makan. Oh jadi kalau Pak Marsudi nggak ada pantangan ya? Nggak ada. Iya. Oke, nah kalau misalnya yang lainnya ada pantangan, Pak Marsudi nggak ada pantangan, gimana tuh bedanya? Kan kalau yang ada pantangan, ketahuan lah ya, kita memantang supaya kita bisa lebih terkontrol gitu kan gula darahnya. Kalau Pak Marsudi nggak ada pantangan, gimana cara ngontrolnya Pak? Ya kita, yang penting kan orang sakit diabetes tuh karena pankreasnya rusak. Begitu pankreasnya sudah bagus ya kembali pulih seperti semula. Oh gitu. Iya. Jadi berarti terapinya atau pengobatannya Pak Marsudi pankreasnya yang pankreasnya yang rusak diperbaiki. itu dibetulin. Iya benar. Dengan caranya gimana Pak? Dengan cara dipijat. Nah, dengan dipijat, kalau simpel secara pankreas sudah tidak terasa sakit, berarti pankreas sudah bagus. Tetapi dengan catatan peraturan itu tidak berlaku untuk orang sakit diabetes yang sudah kakinya kebal kesemutan. Yang kaki kebal kesemutan dan lain-lain itu jangankan hanya dipijat, kena api, kena besi pun nggak terasa apa-apa. Gitu. Kalau yang kebetulan kasusnya itu pengobatannya seperti apa Pak? Sama prosesnya, tetapi masih ditambah dengan manggar. Manggar itu apa sih Pak? Manggar itu bunga kelapa. Oh, nih jadi rupanya pemirsa Pak Marsudi punya satu ramuan khusus tersendiri gitu ya Pak Marsudi ya. Khusus untuk penyakit diabetes dan juga penyakit-penyakit lain yang kira-kira berhubungan juga nih dengan diabetes. Nah kemudian ada satu temuan Pak Marsudi, manggar ini ya Pak ya? Iya benar Mbak. Jadi apa manggar itu adalah? Manggar itu bunga kelapa yang kita buat sedemikian rupa. Tapi bukan sembarang kelapa kan Pak? Ya kelapanya kelapa hijau. Oke. Dan ini diminum 3 kali? 3 kali 1 hari. 3 kali 1 minum hari. 1 sendok teh, tapi sekarang udah dibuat saset jadi enak Mbak. Oh gitu. Nah ini khusus untuk penyakit apa aja Pak? Itu yang utama stroke. Tetapi untuk orang sakit gula kan dampaknya juga stroke juga. Oh, kalau untuk kena penyakit stroke, minum manggar ini kira-kira harus berapa lama Pak? Tergantung keparahannya juga Mbak. Karena orang stroke kan ada yang stroke ringan, stroke berat. Jadi ada yang kelihatannya nggak kelihatan, tapi begini sakit. Itu paling seminggu 2 minggu kan sudah cukup. Oh gitu. Oke, jadi rupanya ada perbedaan juga nih pemirsa untuk terapinya. Kalau untuk penyakit diabetes yang masih dikategorikan belum terlalu parah, jadi belum ada kebas-kebas atau apalagi kalau misalnya ada luka gitu ya pemirsa ya. Baik, nanti kita akan perbincangkan lagi lebih lanjut pemirsa, kira-kira terapi dan juga herbal-herbal yang digunakan oleh Pak Marsudi ini apa saja. Dan selain penyakit diabetes, kira-kira penyakit apa sih yang bisa ditangani oleh Pak Marsudi. Dan setelah yang satu ini kita sudah membuka live interaktifnya di 021 515 5111. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Merupakan kata-kata yang memotivasi kita untuk terus berpikir positif dan yakin. Apabila kita menderita suatu penyakit, maka akan datang kesembuhan saat kita yakin dan percaya. Visi saya, visi dan misi saya pengen berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Maka di sini murah, bukan berarti murahan.
Klinik Bapak Marsudi berusaha memenuhi keinginan para penderita diabetes bisa sembuh. Sakit diabetes jangan dianggap penyakit. Karena di sini saya sendiri adalah mantan penderita diabetes, yang mana saya pernah kadar gula 700 saja sampai sekarang masih aman-aman seperti ini. Jadi sakit diabetes jangan dianggap penyakit. Jadi berobat sajalah ke sini. Dan yang utama itu penyakit diabetes jangan ditakuti. Untuk orang yang belum kena diabetes, prinsip pola makan benar. Melalui teknik pemijatan, penderita diabetes dibuka syaraf-syarafnya yang kemudian treatment herbal menjadi salah satu keampuhan penyembuhan. Dengan semangat dan keyakinan, Bapak Marsudi menyatakan bahwa diabetes bisa ditangani dengan kemampuannya. Sakit diabetes jangan ditakuti. Jangan sampai kita mati karena diabetes. Karena sebetulnya penyakit diabetes, saya ngobati orang diabetes paling gampang di antara sekian banyak penyakit. Kemarin diabetes, besok sembuh. Klinik Marsudi. Halo pemirsa, saya Mary Putrian. Di hari ke-8 Februari 2010 ini, seperti biasa, saya akan senang sekali pastinya bisa menemani Anda untuk 1 jam ke depan dalam Medika Natura. Sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan tentunya pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas mengenai solusi sehat tanpa diabetes dengan narasumber kita yang ahli di bidang penyembuhan penyakit diabetes. Langsung saja nih kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dan sudah ada Bapak Marsudi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Mary. Apa kabar? Baik Mbak Mary. Baik ya, sudah lama sekali ini kita tidak ketemu sama Bapak Marsudi. Nah, untuk mengingatkan kepada pemirsa pastinya nih Pak Marsudi ya, karena Pak Marsudi adalah mantan seorang penderita diabetes gitu Pak Marsudi ya. Bisa menjelaskan nggak sih mungkin terlebih dahulu kenapa akhirnya seseorang itu bisa terkena diabetes? Iya, orang itu bisa kena diabetes. Kalau medis itu kan tetap mengatakan keturunan. Tetapi di tempat saya keturunan itu mungkin ada, tetapi itu persentasenya kecil. Karena penyebab diabetes kalau di tempat saya, pertama keturunan ada tapi kecil sekali. Dan itu pun kalau memang keturunan dari bayi lahir. Sudah terkena diabetes ya. Tapi kalau kenanya sudah umur, sudah dewasa, itu penyebabnya dari pola makan salah. Oke, kembali Pola lagi ke makan salah itu ada 2 macam. Pertama, kita sering menunda makan. Dalam kondisi lapar kita kerja terus. Logikanya kalau kita itu lapar, perut kosong. Iya. Tidak ada persediaan kalori. Kerja butuh kalori. Kalori itu dalam tubuh gula. Iya. Akhirnya perut laporannya ke pankreas. Pankreas saya butuh kalori. Untuk memenuhi kebutuhan kalori, pankreas merubah apa saja jadi kalori semua. Karena kalori dalam tubuh itu gula, maka berarti produksi pankreas kebanyakan gula. Produksi insulin dan yang lain terabaikan. Kejadian itu berulang-ulang, pada satu ketika dites gulanya tinggi. Dinyatakan sakit gula karena pankreasnya rusak. Dikatakan rusak karena produksinya tidak balan, kebanyakan gula. Maka orang sakit gula harus disuntik insulin karena produksi insulin kurang. Penyebabnya karena pola makan salah. Maka siapapun juga yang pengen tidak didekati sakit gula, pola makan benar, makan dan minum tepat waktu dan secukupnya. Artinya kalau lapar, ya, makan. Mau kerja, makan dulu. Iya. Tapi kalau sudah kenyang, ya stop. Jangan makan terus. Jangan kekenyangan gitu. Jangan kekenyangan. Nah, kalau berbicara masalah pola makan gitu Pak ya, apakah itu juga berpengaruh dengan makanan-makanan yang kita konsumsi di dalam tubuh? Tidak ada. Jadi apapun juga yang kita makan, kalau pankreasnya bagus, maka dia merubah makanan masuk menjadi misalnya ya satu misal, karena itu dari hasil analisa aja. Gula atau kalori 40%, insulin 20%, vitamin 40%. Jadi mau makan apa aja ngerubahnya jadi seperti itu kalau pankreasnya bagus. Tetapi karena kita itu lapar, kita kan butuh kalori semua, maka pankreas memproduksinya jadi kalori semua. Misalnya 80% kalori, insulin hanya 5%. Gitu, itu yang kembali lagi pastinya bagaimana kita nih pemirsa untuk bisa menjaga pola makan kita gitu. Seperti tadi Bapak Marsudi dikatakan, kalau pada saat kita lapar ya kita harus makan, tapi pada saatnya kita makan jangan sampai itu pun kekenyangan gitu ya, karena efeknya juga tidak akan bagus pada tubuh kita. Nah, pastinya kami juga akan membuka line telepon untuk Anda di 021 515 5111 dan topik
kita sore hari ini adalah bagaimana caranya kita terbebas dari yang namanya penyakit diabetes. Tapi kalau memang Anda sudah terkena penyakit diabetes, nah di sini Anda bisa menemukan sebuah solusi untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, Medika Natura akan kembali lagi untuk Anda. Kembali lagi dalam Medika Natura pemirsa, dan sambil kita meneruskan perbincangan kita dengan Pak Marsudi pagi ini untuk pengobatan penyakit diabetes, ataupun juga kira-kira ada nggak sih pengobatan lain yang Pak Marsudi juga bisa tangani, kita terima telepon langsung di 0215155111. Selamat pagi Medika Natura. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Vera di Kamal. Baik, silakan langsung dengan Pak Marsudi, apa yang mau ditanyakan sambil volume TV-nya dikecilkan sedikit ya Bu. Iya. Baik, terima kasih, langsung. Selamat pagi Pak Marsudi. Selamat pagi Mbak Bera. Pak, ini Halo. kan tadi saya lihat di pelangnya kan Bapak bisa ngobatin jantung koroner juga ya? Iya. Iya. Saya kan salah satu penderita sakit jantung. Iya benar. Tapi ya dokter belum ponis saya jantung apa gitu Pak. Soalnya umur saya kan baru 23 tahun. Iya. Tapi yang dirasa nih Pak, sesak. Terus kemarin saya dikasih obat buat tulang, Iya. jadi kena kemah gitu Pak, perutnya sakit gitu. Iya. Oke. Jadi kalau minum air selalu perih perutnya. Baik, Itu langsung gimana, dijawab Pak, ya Pak, Mbak, langsung dijawab sama Pak Marsudi ya Mbak Vera ya. Silakan Iya, Mbak. iya. Mbak Bera, penyakit jantung itu ada 4 macam. 1 jantung bocor, pembengkakan jantung, kemudian jantung koroner, lemah jantung. Kalau untuk Mbak Bera itu perasaan ada 2, 1 untuk jantung koroner, tetapi yang satunya juga untuk lemah jantungnya. Ini dua-duanya ada herbalnya, dan ini memang kemarin ada seseorang yang mengatakan Pak Marsudi itu nggak usah spesialis diabetes, tapi spesialis jantung saja gitu katanya. Karena itu kalau Mbak nanti ke tempat saya praktek, itu sebetulnya nggak usah Mbak ngomong aja, itu saya udah tahu sakitnya itu jantung apa, udah kelihatan gitu Mbak. Oke, baik. Jadi untuk pengobatan jantung koroner, itu targetnya hanya 40 kantong yang itu ya Mbak ya, seperti biasa. Tapi kalau untuk lemah jantungnya, itu 2 bulan juga. 2 bulan. Oke, Iya. Mbak Vera, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung kita bahas langsung masuk ke herbalnya ya. Baik, jadi 40 kantong yang mana tuh Pak obatnya? Iya, untuk jantung koroner separah apapun mereka, hanya menggunakan 40 bungkus kantong ini. Jadi minumnya itu kalau pengen cepat karena ini targetnya hanya 40 bungkus, berarti 3 kali minum, sekali minum 10 kapsul. Oh, sekali minum 10 kapsul. Iya, Oke, itu 3 kali targetnya minum. 40 bungkus. Oke. Kemudian yang untuk lemah jantung, pakai jamu kodenya DR. Ini 1 hari 2 kali minum, sekali minum 4 kapsul. Sekali minum 4 2 kapsul. kali. Tetapi biasanya ya Mbak Ririn, itu namanya orang sakit lemah jantung itu keturunan dan menurun. Oh, gitu. Jadi nanti sekalian saya memberikan obat itu, Iya. juga saya sekalian resepnya. Oh. Artinya untuk mereka siapa aja ya. Saya ceritakan ya Mbak, namanya 75% itu jumlahnya. Penduduk wanita Indonesia itu mayoritas lemah jantung. Oh, oke. Tanda-tanda lemah jantung, lama duduk, lama jongkok, berdiri kunang-kunang. Kakinya dingin, tangan dingin, pinggang sering pegel. Kalau sudah terasa pengen pipis seolah-olah nggak tertahan, tapi tuntasnya lama dan mereka ada sedikit keputihan. Oh, gitu. Itu udah tanda-tanda itu wanita tanda-tanda tuh. wanita lemah jantung. Oh. Nah ini obatnya, ini isinya kencur dengan sunti. Isinya kencur sama sunti, tapi kemasannya aja kapsul biar Iya. gampang gitu ya Itu Pak ya. isinya kencur dengan sunti. Oke. Jadi silahkan ya. Oke, Jadi oke. daripada mereka itu ke tempat saya semua, buat aja kencur dengan perbandingan 1 on, sunti 1/4 on. Nah ini nanti Digiling atau di blender, diperes, disaring. Kalau mau dikasih kuning telur, madu, jeruk nipis. Kalau enggak ya sudah enggak usah. Oh. Tetapi biasanya di Jakarta nyari sunti susah. Agak sulit. Cukup dengan kencur saja. 3/4 on kencur, Oke. plus air setengah gelas di blender. Peres, saring, kasih kuning telur, madu, jeruk nipis. Wow. Itu untuk semua wanita yang lemah jantung. Oke, baik. Karena 75%. 75%. Ditahan dulu, mungkin siapa tahu saja penelpon berikutnya ini juga mempunyai keluhan yang sama, atau kalaupun berbeda kita bisa langsung bahas lagi ya Pak ya. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dengan siapa di mana?
Sudarman di Serdang Kemayoran. Langsung silahkan dengan Pak Marsudi ya. Iya. Pak Marsudi. Ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Darman. Gini, saya kena gula itu sudah lumayan lama. Dari tahun berapa? Tahun 2000-an lah, bisa Ya. lebih gitu. Berapa paling tinggi? Tinggi itu pernah sampai 300. Tapi sekarang, Iya. karena saya minum obat terus, Iya, ya paling 180. iya. Lah, itu puasa. Makanya Iya. begitu saya nonton TV ini, Iya. tahu alamat Bapak. Lah, Iya. mohon bantuannya gimana Pak supaya saya tidak konsumsi obat terus gitu. Ya, Pak Darman. Ya, Orang sakit diabetes, Bapak 180 itu makan obat. ya. Nah, kalau nggak makan obat berapa? 300. Iya, 300, 250 ya. itu. Bapak baru paling tinggi 300. Bapak perhatikan saya pernah 700, Pak. Ya, saya pernah 700. Saya kolab Iya. baru 7 hari. Iya. Ya, kedua kaki saya harus diamputasi. Mata saya walaupun ini Mbak Rinrin cantik sekali, tapi saya nggak bisa ngelihat. Itu saya sampai segitunya. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah Bapak kan bisa perhatikan sendiri saya bagaimana. Nah, Pak Darman, namanya Bapak itu khawatir kalau minum obat terus. Bapak nanti datang sekarang, hari ini juga obat Bapak lepas. Oh. Iya, iya. Lepas mulai hari ini juga. Iya, Bukan lepas dulu, tetapi dilepas. Kalau lepas dulu nanti dengan cadangan besok mau diminum lagi. Iya. Dan kalau seperti Bapak ini, insya Allah ya Pak ya, itu Iya. 2 bulan itu maksimal sudah. Ya. Oke, tentunya Pak Darman ingin tahu ya bagaimana kok bisa Pak Marsudi mengatakan langsung lepas obat 2 bulan langsung sudah bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Kita akan tanyakan langsung sama Pak Marsudi ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Gimana tuh? Jadi dengan terapi pijat itu berapa kali? Harus terapi berapa kali Pak? Targetnya ya paling tidak seminggu sekali, tapi Seminggu 2 sekali. bulan. Oke, rutin tuh ya. Rutin. Oke. Tetapi kalau ada waktu, ada duit kan pijatnya bayarnya 50.000 Mbak. Oh, pijatnya 50.000. Iya, Oh. 1/4 jam. Wih, puas banget itu Iya, Pak, puas 1/4 jam sekali. 50.000. Dan herbalnya itu untuk orang diabetes kan 2 macam. Pertama yang kodenya gula, ini untuk menetralkan kadar gula. Kemudian kodenya batu itu untuk membersihkan ginjal. Karena apa? Orang sakit gula, makin tinggi kadar gula dalam darah, darahnya semakin kental. Ya. Maka pertama yang kena mata. Mata. Urat mata kita kecil-kecil. Darahnya kental, yang kelanjur masuk nggak bisa keluar. Dari luar nggak bisa masuk. Sirkulasi nggak ada. Maka jadinya mata kita buta. Oh gitu. Gitu ya. Nah itu ginjal pengaruh juga berarti Ginjal ya? pengaruh, jantung memompa darah, diterima ginjal. Ginjal itu filter atau saringan gini ya. Sekarang kalau yang disaring kental, maka ini kan jadi tertutup. Maka jadinya gagal ginjal. Ingat nggak Gus Dur, gulanya normal, tetapi dia cuci darah. Ginjalnya, iya. Nah ini daripada kita tuh cuci darah, maka dari awal ini kita bersihkan jadi plong. Gitu loh Mbak Ririn. Bisa jadi jantung juga ya Pak, diabetes ya? Ya bisa Mbak, Bisa ke jantung juga. Iya. Berarti pengobatannya semuanya tertangani ya Pak ya? Iya. Kalau sumbernya misalnya tadi seperti Pak Marsudi bilang bahwa sumbernya pankreasnya rusak, Iya. pankreasnya sudah dibenahi, Iya. berarti kan penyakit-penyakit yang lainnya juga hilang toh? Insya Allah gitu ya Mbak ya. Oke baik. Nah ini dia pemirsa nih alamatnya. Kalau Anda yang ingin langsung datang ke tempatnya Pak Marsudi. Alamat praktiknya ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 48 Patal Senayan, Jakarta Selatan. Teleponnya 021 536 52145 atau 6855 7093. Praktiknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk cabang Jati Bening ataupun Jati Asih dan juga Slipi Jaya sama Marsudi sendiri adanya di Patal Senayan atau Iya keliling? benar, Patal Senayan. Ada di Jadi Patal Senayan, daripada ya. nanti mereka nyarinya susah kan saya tetap Base-nya di Patal Iya, Senayan. Patal Senayan, Oke, Mbak. kita jeda dulu pemirsa. Setelah satu ini kita akan kembali lagi dan kita masih tetap menerima Anda yang ingin bergabung bersama kami di 021 515 5111. Terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami pemirsa di 02151555111 pun masih kami buka untuk Medika Natura bagi Anda yang ingin langsung bergabung berkonsultasi dengan Pak Marsudi, dan saya juga masih terus akan ngobrol sama Pak Marsudi mengenai pengobatan penyakit diabetes, sehat tanpa diabetes dan juga penyakit-penyakit lain. Tadi kan menarik juga ya, ada penelpon yang mengatakan menderita jantung dan ternyata juga Pak Marsudi punya ramuan, bahkan ramuannya itu juga bisa kita
konsumsi dan kita bisa buat sendiri ternyata ya, Iya, Pak Mbak, Marsudi ya. Asalkan tapi kan harus pas toh, Pak. Enggak juga. Oh gitu. Iya, kita kan herbal. Herbal itu mau kelebihan sedikit pun nggak ada masalah. Oh gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak. Katanya bagaimana kalau penyakit herpes? Herpes Ada obatnya ada. nggak? Itu karena kan saya pakai daun tanduk rusa itu loh, Mbak. Daun tanduk Daun rusa. tanduk rusa. Nah, ini kan untuk herpes, untuk kanker, untuk HIV. Oh. Ini daun tanduk rusa, Mbak. Oh gitu. Tanduk rusa itu memang benar-benar dari tanduk rusa atau hanya nama aja sih Pak? Pohon daunnya mirip tanduk rusa, maka namanya pohon tanduk rusa. Oh gitu. loh. Nyarinya kan susah ya Pak ya? Gampang, Mbak. Oh gampang. Tapi mahal harganya. Oh gitu. Jadi mungkin untuk yang ini agak berbeda harganya ya Pak, ramuannya. Memang itu kan kalau yang begini ini kan dari tanduk rusa itu 100.000 per bungkus begini. Oke. Itu juga 100.000. Manggar juga. Iya, tapi kalau ini kan hanya 15 ribuan. Oke, nah itu pemirsa ada satu alternatif lagi nih untuk pengobatan penyakit-penyakit yang selama ini mungkin kita anggap tidak ada obatnya ya Iya, Pak ya. kanker kan tidak ada obatnya. Ternyata balik lagi ke herbal atau ke tradisional ada ya. Iya. Oke, kita terima telepon dulu kalau gitu. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Pak Budi di Ragunan. Pak Budi di Ragunan, silakan dengan Pak Marsudi langsung saja apa yang mau ditanyakan. Ya, Pak Marsudi, selamat Halo. pagi Pak Marsudi. Selamat pagi Pak Budi. Saya diabetes sudah 17 tahun, Pak. Iya. Tapi aneh, Pak. Dari Apa? diabetes saya ini tidak lemes, tidak haus, Iya. tidak lapar. Iya. Tapi larinya ke mata. Iya. Matanya agak kabur-kabur kalau tinggi. Iya. Nah, ini gimana, Pak, obatnya? Ya kalau dia masih ada diabetesnya matanya kan tidak sempurna, Pak. Betul. Iya, maka diabetesnya diperbaiki dengan cara gulanya dinormalkan, pankreasnya diperbaiki supaya fungsinya normal kembali, Pak. Jadi saya harus datang ke tempat Pak Budi ya? Iya, Pak Budi harus datang ke tempat Pak Marsudi. Pak Marsudi, ya, Pak. Iya, untuk dipijit ya Pak Budi ya. Iya, ini malah sekarang nih kaki saya ini agak kebal dikit gitu ya. Iya, begini Pak Budi. Namanya orang sakit gula, sakit diabetes. Itu ibarat Bapak membuat teh manis seminggu yang lalu, sekarang mau diminum tanpa diaduk. Maka hasil lab itu puasa yang paling atas tidak begitu manis, tengah agak manis, di bawah tuh manis sekali. Jadi gulanya itu ngendap. Dengan adanya gula ngendap, maka kakinya kebal, kesemutan, nggak terasa apa-apa, seperti sering kesetrum gitu loh Pak Budi. Itu kalau udah parah. Jadi itu dengan cara dipijit dan Bapak nanti harus mengkonsumsi herbalnya ditambah dengan manggar Pak Budi. Kapan saya bisa datang ke tempat Bapak? Sekarang datang bisa, nanti saya paling seperempat jam lagi sudahnya selesai siaran. Setelah selesai jam 9 sudah ada langsung di Patal Senayan ya Senayan. Pak Budi. Lumayan ya, nanti saya langsung ke sana aja. Pak. Iya, Baik. monggo Pak Budi. Terima kasih. Oh Pak Budi sebelum ditutup boleh tahu terakhir gula darahnya berapa? Terakhir 300-an masih. 300-an. Itu Sudah kalau atau? minum obat. Kalau tidak Oh. minum obat bisa sampai 500-600. Oke, Iya. baik. Nanti kita tanyakan pengalaman Pak Marsudi yang pernah mengalami sampai 700 ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi. Tadi kan Pak Budi sudah mengatakan sudah mulai agak terasa kebas-kebas Iya, tuh Pak benar. Marsudi. Iya. Pak Marsudi kan juga pengalaman tuh dulu bahkan sudah harus hampir diamputasi gitu ya Pak ya. Iya. Gimana bisa di-share nggak pengalamannya sama Pak Budi nih? Bisa. Jadi sakit gula, sakit diabetes itu yang jelas penyebabnya karena pola makan salah. Nah, saya pertama kena itu sebetulnya hanya 500-an. Oke. Tetapi sesudahnya saya kena masalah yang sangat berat. Saya Naik. jadi 700. Oke. Nah, sewaktu 700 itu saya kolab 7 hari, Mbak. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Dalam kondisi kedua kaki saya busuk. Oh jadi termasuk apa basah istilahnya ya Pak Iya. Marsudi? Oke. Alhamdulillah saya kena yang basah. Artinya kalau luka nggak bakal sembuh. Oh, alhamdulillah Pak. Ya, karena kan dengan adanya saya pernah merasakan, Oh, jadi saya tahu. jadi tahu persis Ya, gitu loh, ya, Mbak. ya, baik. Nah, Nah, akhirnya saya waktu kena 700 itu begini. Maaf ya, saya kan pernah di Tanah Kusir itu dulu, Mbak. Nah, saya di sana kan saya di istilahnya ketendang lah. Harusnya setiap hari saya ada income, nggak ada income. Untuk makan saja saya nggak ada. Jadi saya nggak makan itu bukan karena saya nggak mau makan, tetapi karena nggak ada yang dimakan. jadi akhirnya menimbulkan pikiran, Akhirnya menimbulkan pikiran, naik gula stres, darah. naik gula Oke, darah. berarti gula darah juga bisa ditimbulkan dari stres Memang ya. dari pikiran itu mana Dari ada pikiran. orang stres itu makan teratur. Oh iya betul, betul. Nah akhirnya saya kan di kamar mandi kolab. Tahu-tahu sudah di rumah Rumah sakit. sakit 7 hari itu ya Pak 7
ya. hari itu. Baik. Lalu kemudian gimana ceritanya sampai Pak Marsudi bisa menemukan cara atau bahkan juga mengobati bahwa diabetes dan penyakit-penyakit lain bahkan termasuk penyakit jantung itu juga bisa melalui pemijatan. Iya. Kita tahu yang namanya pijat secara tradisional ya pemirsa ya, capek dikit masuk angin dipijet gitu kan. Iya. Tapi ternyata pijat ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat juga. Secara kebetulan, saya mulai dari tahun 61 saya kan udah belajar pijat pemijat dan pengobatan. Oke. Karena dari siaran-siaran yang itu kan pernah saya jelaskan, saya tuh umur 10 tahun Sudah pernah jatuh. Iya. Nah, kemudian sembuh karena dipijat itu Iya, gitu. karena dipijat. Oke, baik. Nah, setelah jeda pemirsa kita akan break dulu nih. Nanti setelah jeda kita akan tanyakan sama Pak Marsudi, pemijatannya itu titik-titik saraf mana saja sih letaknya? Apakah memang dari kaki sampai ujung kepala keseluruhan atau hanya titik-titik tertentu? Selain satu ini tetap di Medika Natura. Iya pemirsa, untuk alamat dari prakteknya Pak Marsudi, mungkin Anda tadi sudah menyaksikan di layar kaca tapi masih belum sempat mencatat, saya akan informasikan sekali lagi ya. Baik, untuk alamatnya kalau mau ketemu langsung sama Pak Marsudi ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 48, Patal Senayan, Jakarta Selatan. Telepon yang bisa dihubungi 021 536 52145 6855 7093. Prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tapi Anda jangan khawatir kalau lokasinya ada di Jati Bening atau alamatnya di cabang Jati Bening ada di Jalan Raya Jati Bening 2 nomor 89, teleponnya 021 331 85298. Untuk cabang Jati Asih itu ada di Kemang Ivi Graha, Jalan Seruling Raya depan Masjid Nurul Islam. Teleponnya 021 331 85287. Untuk cabang Sleepy Jaya tentunya tahu ya Anda di Mall Sleepy Jaya, lantai dasar Jalan S Parman Jakarta Barat. Cabangnya nomor teleponnya maksud saya 021 321 71898. Dan untuk cabang Tangerang jangan khawatir, Anda bisa langsung menuju ke Ruko Star of Asia nomor 107 Jalan Boulevard Taman Ubud Lipo Karawaci Tangerang. Teleponnya 021 5986 771. Oke, tapi jangan khawatir kalau Anda bingung gitu kan, tadi nggak sempat nyatat nomor teleponnya untuk menanyakan alamat lengkap atau mungkin juga kira-kira letaknya ada di mana, jangan khawatir, nanti selalu kita tampilkan di layar kaca ya. Baik, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Marsudi. Sekarang seperti janji saya, kita mau tanya sekarang mengenai obat-obatnya nih atau herbal-herbalnya. Mungkin Anda melihat di sini bentuknya ada yang kapsul, kemudian juga ada yang bubuk begitu ya. Tapi walaupun bentuknya kapsul, tetap dalamnya itu adalah herbal tradisional. Kita kembali lagi ke zaman dulu, gitu ya Pak. Maksudnya zaman dulu kita tahu bahwa memang obat-obat tradisional itu masuk angin dikit, gitu kan. Ada minum atau radang tenggorokan, minum apa namanya kencur, gitu ya Pak Iya, ya. Mbak. Minum apa jahe, gitu. Nah ternyata obat-obatan tersebut itu bisa juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang cukup berat. Nanti kita tanyakan satu persatu sama Pak Marsudi membahas apa saja yang ada di studio ya. Ini sekian dari berapa banyaknya obat-obatan Pak Marsudi. Iya. Tapi rupanya ada penelpon dulu, jadi kita mesti terima telepon dulu nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Ini Elmi di Bogor. Selamat pagi Ibu Elmi di Bogor. Apa kabar Iya. Bogor? Ya, baik-baik aja nih. Baik ya. Lagi Hujan cerah. nggak pagi ini? Enggak. Enggak ya? Iya. Ini ya, apa namanya, cuacanya cukup cerah ya? Iya. Baik, langsung dengan Pak Marsudi, apa yang mau ditanyakan? Iya. Silahkan. Ini Pak, saya kok tangan kalau malam kram ya jam 1 sampai jam 3 kadang ya. Tapi kalau siang kok enggak gitu Pak. Cuma agak kayak kesemutan-kesemutan gitu. Kenapa ya Pak? Oke. Ya. Udah Mbak Helmi. Iya itu aja sih. Itu Terus aja. kemarin sih sempat pusing-pusing kepala gitu. Iya, usia berapa? Usia 28. 28 ya. Kan Iya. masih muda sekali ya. Iya, kenapa itu Pak ya? Mbak Elmi, ini seperti tadi yang saya ceritakan, Mbak Elmi itu lemah jantung. Oh, lemah jantung. Iya, ini kan Mbak Elmi ini ya tandanya tuh lama duduk, lama jongkok, berdiri kunang-kunang. Iya. Kakinya dingin, tangannya dingin, Iya. pinggangnya sering pegel. Iya. Kalau sudah terasa pengen pipis seolah-olah nggak tertahan, tapi tuntasnya Iya. lama. Kemudian Mbak Elmi ini maaf ini ada sedikit keputihan. Oh gitu. Iya. Iya. Nah ini ya obatnya kalau nggak mau Obatnya apa, datang Pak?
Iya. Kalau nggak mau datang ke tempat saya ya Mbak Iya, iya. itu nanti dicatat aja kencur 3/4 on. Apa Pak? Kencur, Kencur. iya 3/4 on. Oh itu. Kalau ada ditambah sundi 1/4 on, tapi kalau nggak ada cukup dengan kencur saja. Kencur diminum, Di, direbus jus, itu Pak. di blender aja Mbak, di blender. Oh, gitu, diminum. Iya, terus diperes, disaring, kasih kuning telur. Kalau mau, kalau nggak ya madu jeruk nipis. Oh iya gitu. Iya. Oke, baik. Itu aja Pak. Iya, Ya. itu tetapi setiap hari sekali selama 2 bulan ya Mbak ya. Selama 2 bulan bisa sembuh Pak itu ya? Iya, terus selanjutnya sudahnya 2 bulan, 2 hari sekali seumur hidup. Termasuk kalau sudah punya anak, punya cucu. Oh gitu. Oke, jadi Kencur hanya aja terus itu Pak ya? Iya. ya, terima Oh, kasih gitu. Iya, Mbak. makasih. Iya, untuk lebih jelasnya nanti kalau misalnya mau mampir supaya lebih afdol lagi selain minum kencur, ada pijatnya juga ya Pak ya. Iya. Biar lebih prosesnya lebih cepat lagi gitu ya Pak Iya, Marsudi ya. Mbak. Dengan pijat dan Tapi kalau nggak bisa datang kan kasihan. nggak apa-apa ya. Iya, juga. nggak apa-apa, Oke, ya. di Bogor soalnya ya. Baik, untuk obat, kalau misalnya tidak bisa menemukan ramuan-ramuannya sendiri bisa dikirim nggak Pak? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti bisa lewat telepon aja, ditanyakan lebih lanjut Iya, lagi. benar, Mbak. Baik, Pak Marsudi, kita ngomongin obat nih sekarang nih. Tadi sudah manggar, sudah tanduk rusa, kemudian obat untuk ginjal tadi ya. Iya. Nah, Pak Marsudi boleh nggak sih dikasih bocoran dikit sebetulnya ramuan-ramuannya itu di dalam kapsul-kapsul itu apa aja dan harganya berapa Pak? Sebetulnya gampang sekali. Ini isinya tempuyung, kecibeling, puyang. Itu untuk apa itu? Ini untuk ginjal, pegel, linu, rematik, kencing batu. Oke. Ya, jadi misalnya sekarang Mbak Ririn tuh karena kecapean, minum ini tunggu 1/4 jam, 1 jam udah Oh gitu. enteng sekali badannya. Oh, oke. Iya. Minumnya harus langsung 4 kapsul ya Pak? 4 kapsul itu kan orang minum jamu kan 1 sendok. Ya, ya. Nah ini harganya hanya 15 ribuan, ini untuk 4 hari. Ya. Oke. Nih, apalagi yang mau ditanyakan? Ini Pak, yang sebelahnya tadi itu apa? Sebelahnya Ginjal. untuk ginjal ini kan untuk gula kan Gula. kemarin sudah dijelaskan. Ya, ya. Ada brotowalinya Ada yang brotowalinya, banyak. Terus oke. ini untuk lemah jantung kencur dengan sunti. Terus ini untuk keputihan. Ah, nih untuk wanita-wanita nih. Kalau mau dicatat silahkan ya. Monggo, silakan. Ayo, wanita-wanita yang kira-kira punya keluhan ini bisa dicatat apa Pak Kunci isinya? pepet, Kunci pepet, kayu rapet, kayu rapet, majaan, majaan, delima putih, delima putih, kunir putih, adas, pulosari, moyosari, pinang, sirih, kunyit. susah Pak nyarinya. Mau nyari di pasar juga belum tentu ada Pak. Udah deh mendingan ini aja yang udah pasti. 15.000 15.000 untuk 4 hari. 4 hari, Iya. 2 kali sehari, sekali minum 4 kapsul. kapsul. Oke, Iya. kita jeda dulu, kita tahan dulu nanti untuk penjelasan yang lain-lainnya. Setelah yang satu ini tetap di Medika Natura. Ya, kita kembali lagi dalam Medika Natura, pemirsa. 0215155111 masih kita buka untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Pak Marsudi. Tidak hanya sekedar penyakit diabetes saja, walaupun Pak Marsudi memang mengkhususkan nih, secara kebetulan bukan yang mengkhususkan, tapi kebetulan karena pasien juga gitu kan, jadi mau tidak mau diabetesnya lebih spesialis gitu ya Pak. Permasalahannya kalau Mbak Ririn tuh pernah diabetes. Orang sakit diabetes itu kalau berobat ke dokter dikasih tahu, awas Bapak kena diabetes seumur hidup tidak akan sembuh. Dan seumur hidup harus minum obat. Tetapi kalau tidak bisa netral dengan diobati, besok harus disuntik insulin. Iya. Nah, saya pernah kena diabetes, saya pernah dibegitukan. Iya. Divonis seperti itu kan rasanya. Orang sakit diabetes itu stres. Iya. Seumur hidup nggak akan sembuh. Masa seumur hidup cari Minum duit obat. untuk beli obat? Iya. Katanya keturunan menurun. Iya, kalau masa mewariskan ke anak cucu mewariskan penyakit, kan stres jadinya. Nah itu, maka kalau Mbak Ririn juga mau mendata, orang yang bunuh diri 10, itu 2 dari 10 itu orang karena diabetes. Karena mereka sudah stres. Gimana saya mau berobat? Tuh. Jadi saya fokuskan diabetes karena saya pernah mengalami dan walaupun sebetulnya penyakit yang lain tuh
termasuk juga. gampang gitu loh Mbak. Oke, ya karena mungkin juga karena mengalami juga, jadi mengobatinya kadang-kadang kan sambil berbincang-bincang juga dengan pasien, bagi pengalaman juga gitu ya, Iya, dan jadi gitu, memotivasi pasien juga ya Pak Marsudi ya. Ya rata-ratanya kan pasien itu gula darahnya masih lebih rendah dari saya. Nah, mereka aja sudah stres. Saya kan mau bilang, Bapak baru 300, kenapa stres? Saya yang 700 nggak stres. Gitu loh Mbak. Oke, baik. Wow, luar biasa banget ya. Rupanya kita juga ada penelpon lagi nih Pak Marsudi. Pagi hari ini banyak sekali nih yang ingin berkonsultasi Iya, dengan monggo, Pak Mbak. Marsudi. Dan lokasinya ada di Tangerang. Jadi nanti kalau misalnya mau langsung datang ke klinik yang ada di Tangerang bisa langsung ke sana ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, dengan Ibu Erni dari Tangerang. Tangerang ya. Oke, Iya. betul. Baik, langsung dengan Pak Marsudi, Bu Erni, silahkan. Oh iya. Pak Marsudi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Erni. Ini Pak, saya tuh kalau minum kopi suka gemeteran terus lemes gitu loh Pak, kayak orang terus mual. Ya. Terus kalau ini ya suka buang air kecil gitu, suka pusing kepala Pak. Iya, Kalau pusing kepala tuh sebelah semudrut gitu Pak. iya, Hanya itu aja Pak iya. yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi, terima kasih Bu Erni. Sebelum ditutup boleh tahu maaf usianya berapa? 41. 41. Mau langsung Pak Marsudi? Boleh, Silakan. boleh. Bu Erni jangan ditutup dulu, Pak Marsudi akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu ya. Silakan. Orang yang minum kopi terus pusing, itu biasanya erat hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Oh. Ya, jadi memang itu tekanan darah ada yang tinggi, ada normal, ada rendah, dan untuk juga ada yang untuk lemah jantung. Jadi untuk Mbak Erni ini termasuk yang darah tinggi. Oke. Ya, jadi ya kalau memang mau dinormalkan cukup dengan labusium diparut. Tapi itu kalau memang hanya mau untuk menurunkan. Tetapi kalau sudah ketahuan pusing makan minum kopi ya nggak usah minum kopi aja ya Mbak ya. Iya. Itu jadi jelasnya begitu. Karena Mbak Erni itu tekanan darahnya tinggi. Oke. Sudah pernah sempat periksa medis, Bu? Belum pernah. Belum Begini, ya? Mbak, tapi bukannya pusing kalau minum kopi. Cuma gemeteran sama lemes. Iya, gemeteran lemes terus kemudian mual ya. Terus kalau di tensi normal, kalau sempet tensi, kalau pusing kepala itu. Oke, Darah baik. Terima normal, kasih. iya. Kita Ya, akan sama-sama. kita akan bahas lagi ya. Selamat pagi, terima kasih. Oke, belum pernah ke medis, jadi belum pernah tahu ke memang medis, darah ya. tinggi atau tidak. Tapi Iya. katanya sih normal kalau di tensi, Pak, gitu. Iya. Gemeteran, mual. Jadi bisa jadi itu karena alergi Mbak. Seseorang biasanya makan udang jadi begini. Nah, ini kebetulan Mbak Erni ini kalau minum kopi jadinya begitu. Oke, kalau rasa mualnya itu mungkin nggak sih ada mungkin siapa tahu aja mah gitu atau lambung barangkali Pak? Mualnya dia ini tadi kan Mbak Erni bilang bahasanya tekanan darahnya normal. Jadi dia itu mualnya itu diakibatkan dari masuk angin. Oh, oke. Ya, dia oke. dari masuk angin. Oke, baik. Nah, kalau misalnya seperti itu dipijat berapa kali Pak? Udah langsung plong? Ya kalau masalah masuk angin itu kan erat hubungannya dengan lemah jantung juga. Oke. Dengan adanya lemah jantung itu di dalam tubuh jadinya dingin karena darah nggak lancar. Akhirnya angin dari luar gampang masuk. Kan kemarin sudah saya kasihkan resep untuk obat anti masuk angin seumur hidup. 20 telur ayam kampung cuci bersih masukkan stoples. Direndam dengan cuka diksi 1 gelas, air 3 gelas. Sudahnya 5 hari ambil 2 dimakan kuningnya. Oh, oke. Itu dia resepnya pemirsa. Baik, ini dia alamatnya. Jalan Tentara Pelajar nomor 48, Patal Senayan, Jakarta Selatan. Telepon yang bisa dihubungi 0215365245 68557093. Setiap hari prakteknya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk cabang Jati Bening, Jati Asih, Selipi Jaya, dan Tangerang. Ini tadi untuk Ibu Eni tadi ya, yang ada di Tangerang bisa langsung menuju ke klinik yang ada di Tangerang. Alamatnya ada di layar kaca. Baik pemirsa, kita jeda dulu. Setelah satu ini kita kembali lagi untuk Anda hanya di Medika Natura. Pada waktu itu memang saya badan gemuk, kemudian rasa lemas, layu, tidak berdaya, bangun pun malas, apalagi aktivitas, kerja dan sebagainya, naik motor ke istilahnya berapa meter saja nggak sanggup. Bahkan sekarang setelah berobat dari sini, alhamdulillah nyupir sendiri ke Kuningan pun setahun 6 kali tanpa ada lesu, rasa lelah setelah berobat dari sini begitu, alhamdulillah.
kayaknya gulanya udah lama, jadi sejak ya udah ada 7 tahunan lah gitu. Ya berobat terus ke dokter terus langganan dokter ibu ya. Waktu sebelum tahun baru kemarin ibu sakitnya sakit sekali kaki gitu, kayak koreng di kayak borok gitu, perih sekali, sakit sampai waktu malam tahun baru itu nggak bisa tidur itu. Pertama tangan pada kesemutan, terus kalau malam sering pipis, kalau malam tuh bisa 3 kali sampai 4 kali gitu. Terus hausnya tuh berlebihan kayaknya. Pertama urut, kemudian dikasih obat herbal. Ibu diurut, terus diurut sama dikasih obat sama magar itu jamunya. Pijat sama jamu. Drastis tuh semangat gitu, nggak ada lesu. Jam 4 saya bangun selalu, tidak ada lesu, tidak ada lelah. Kemudian pagi-pagi berangkat kerja, pulang sore. Alhamdulillah tidak ada kelelahan gitu. Perubahannya banyak. Tangan ibu tadi sering kesemutan, sekarang enggak. Terus malam yang ibu suka pipis itu kurang, nggak bentar-bentar bangun gitu. Kadang-kadang nggak sampai setengah jam gitu, terus ibu bangun lagi, mau ke kamar mandi lagi. Sekarang nggak berkurang, cuma ibu kalau bangun pagi itu subuh, ya mau sholat subuh aja itu baru ke kamar mandi mau pipis. Gitu. Ya drastis sekali, enak. Haha, itu dia tuh. Pokoknya Pak Marsudi selalu ingin membuat pasiennya merasa enak. Dalam arti kata bukan hanya sekedar sehat, tapi pengobatannya pun juga enak ya Pak ya? Iya Mbak. Dipijat itu enak kan ya Pak? Enak sekali Mbak Ririn. Tapi kalau misalnya pas lagi kena simpul sarafnya sakit loh Pak? Enggak ya? Enggak. Tadi ngomong-ngomong kita masih punya utang jelasin ke pemirsa mengenai titik-titik atau simpul-simpul saraf yang harus dipijat. Mana aja sih Pak Marsudi? Terutama diabetes deh kita bicara. Iya, diabetes. Saya boleh nggak pakai kaki Mbak Ririn saya pijat? Waduh, mau pakai kaki saya? Enggak usah. Nanti malah stres ya. Nanti malah stres jadinya saya penontonnya nanti jadi nggak jadi pijat ke tempat Bapak ngeliat saya lagi kan? Bener, gimana tuh Pak? Jadi misalnya ini kaki, itu simpul saraf pankreas itu letaknya di tengah-tengah telapak kaki ini. Oke. Ya, maka sebagai penggantinya pijat, orang yang tidak sempat ke tempat saya nanti cari batu 2 biji yang bentuknya segitiga, dikasih alas geset. Supaya kalau diinjak nggak geser-geser. Dikasih tutup kain atau anduk, ya, berdiri pegangan teralis. Kalau kesakitan bisa gandul, injek-injek batu aja maju mundur. Itu sudah sebagai penggantinya refleksi. Sekarang refleksi, kalau tukang pijatnya capek itu paling 5 kilo, 6 kilo itu tekanannya. Tapi kalau dengan batu itu seberat badan kita bisa tertekan. Dan kita bisa milih mana yang mau kita injak. Gitu. Ya. Oh gitu, jadi rupanya itu di saraf kaki ya Pak ya? Iya. Pankreas itu ya? Iya, benar. Oke. Itu berapa lama Pak harus melakukan terapi seperti itu? Kalau misalnya kita lakukan di rumah berapa? 10 menit? Kelamaan nggak? Kalau kan? Saya tergantung ada waktu atau enggak. Kalau ada waktu kita kan itu ibaratnya kan olahraga. Iya gitu loh Mbak Riri. Oke. Kalau di tempat Pak Marsudi 1,5 jam, 1,4 jam. Tapi kan itu untuk seluruh tubuh. Jadi di situ paling juga 5 menit 7 menit. Oh 5 menit 7 menit. Ya, untuk khusus yang pankreasnya. Untuk yang khusus pankreas itu. Ya. Biasanya Pak Marsudi target pasien berapa kali pemijatan? Ya kalau yang belum parah seperti yang kakinya belum kebal, soalnya kalau yang udah kebal kaki begini kan nggak ada rasa, itu, ya. Kan artinya untuk memulihkan rasanya itu aja kan memerlukan waktu lumayan lama. Jadi, tapi kalau yang belum ya cepet saja Mbak. Cepet ya, sebulan? Ya, sebulan bisa. Oke, baik. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Oke, kita jeda dulu, kita break dulu. Nanti setelah yang satu ini kita kembali lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Marsudi.